Shalom, selamat pagi bagi kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan hanya di dalam satu nama yang hidup, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya kuasa Rohul Kudus Tuhan jadi bahagian kami. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan, firman pagi ini yang kami dengar, hati pikiran kami diperbaharui. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bagi kami, oleh karena kami hanya meminta, memohon dan berserah kepadamu di dalam satu nama yang hidup, Yesus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan judul Pengharapan Anak-anak Allah yang terdapat dalam Mazmur 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20 berbunyi, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, umat Tuhan memiliki hak istimewa untuk datang kepada Allah. Ya, datang ke hadirat-Nya karena jasa pengorbanan Kristus, sehingga juga memiliki hak untuk berlindung dengan aman bersandar di lengan Tuhan. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, tidak ada yang bisa mengambil ataupun memisahkan kita dengan Juru Selamat yang terdapat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kita baca di depan. Tidak ada tempat untuk sembunyi dari kenyataan kehidupan yang penuh masalah dan menakutkan ini. Hanya Tuhan yang sanggup menyembunyikan kita dengan aman dalam perlindungannya yang terdapat dalam Mazmur 31 ayat 21. Yang berbunyi, ada tercantum di depan, kita bisa baca atau kita bisa baca di rumah masing-masing. Ketika kita harus menghadapi kehidupan ini, Yesus bersama kita setiap hari, sehingga kita dilatih untuk menjadi lebih tegar, lebih kuat, dan lebih dewasa rohani. Kebaikan Tuhan itu begitu melimpah sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kebaikan Tuhan itu disediakan bagi semua orang, terlebih bagi yang mau bersandar dan percaya kepadanya. Ketika kita takut dan meragukan kasih serta penyertaannya, berarti kita sedang tidak menghormati Dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Tetaplah bersandar dan berserah padanya. Jangan biarkan siapapun dan apapun memusahkan kita dari Yesus. Yesus Sang Juru Selamat, percayalah, Dia tidak akan meninggalkan ataupun mengecewakan kita. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 31 ayat 22, kita bisa baca di depan dengan Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Seperti Daud, ketika masa sulit datang dan tidak segera berakhir, di tengah kebingungan dan rasa putus asa, kita menyangka bahwa Tuhan tidak peduli dan telah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah bukanlah Allah yang kejam, tetapi Allah yang peduli
yang selalu ada dan hadir menyertai umatnya di tengah setiap kesesakan. Dia mendengar seruan doa. Dia mendengar doa-doa kita dan menjawab setiap doa dengan caranya yang tepat pada waktunya yang terdapat tadi di dalam Mazmur 31 ayat 23. Tanpa kita sadari, Allah selalu berkarya dengan cara yang ajaib untuk melindungi dan menyelamatkan umatnya. Tetapi seringkali keajaiban itu tidak dapat kita rasakan karena pikiran dan hati telah kita penuhi dengan hal-hal negatif yang menakutkan dan sangat menggelisahkan. Tahukah kita bahwa berita negatif itu bersifat candu? Ketika kita mengizinkannya singgah dalam pikiran kita, kita akan dituntun mencari berita negatif lainnya. Akibatnya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menjadi korbannya. Kita jadi korbannya. Dalam setiap berita yang negatif dan menakutkan, pasti ada sisi positifnya dan menguatkan. Jadilah pembawa berita baik yang menceritakan betapa hebat dan ajaibnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang kita kumandangkan, bahwa kita selalu berserah kepada Tuhan karena doa-doa kita mesti Dia jawab tepat pada waktunya. Jangan bersandar kepada diri kita sendiri, katanya firman pagi hari ini. Tetapi bersandarlah selalu kepada Tuhan, karena Tuhan itu mengerti keluh kesah kita dan Dia dapat menilik isi hati kita yang terdalam. Biarlah kiranya firman pagi hari ini menguatkan hati pikiran kita. Di sepanjang hari persiapan ini, Tuhan memberkati kita dan kita kembali besok bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di Sabat yang suci. Amin. Tuhan memberkati kita.